Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di suatu zaman dahulu kala, di tengah-tengah gurun pasir yang luas dan subur, terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang ratu yang bijaksana dan cantik jelita bernama Balqis. Kerajaan ini dikenal sebagai Saba, sebuah negeri yang kaya akan kekayaan alam dan kebijaksanaan penguasaannya. Namun, di negeri yang jauh dari sana, terdapat seorang nabi yang dianugerahi kebijaksanaan dan kekuatan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Nabi Sulaiman alaihi salam, putra dari Nabi Daud alaihi salam, yang dikenal sebagai seorang penguasa yang adil dan bijaksana, serta memiliki keistimewaan berkomunikasi dengan makhluk-makhluk Allah lainnya, termasuk burung-burung. Suatu hari, burung Hudhud, salah satu tentara Nabi Sulaiman, melakukan perjalanan jauh ke negeri Saba. Di tengah perjalanan, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Penduduk Saba menyembah matahari sebagai Tuhan mereka. Dengan terkejut dan prihatin, Hudhud segera terbang kembali ke istana Sulaiman untuk memberitahu apa yang ia lihat. Demi kebesaran Allah, apa yang aku saksikan di negeri Saba, sungguh memprihatinkan, ucap Hudhud dengan suara gemetar saat melaporkan temuannya kepada Nabi Sulaiman. Apa yang kau maksud, wahai Hudhud? Tanya Nabi Sulaiman serius, matanya penuh dengan kekhawatiran. Ya, Tuhanku, sesungguhnya aku telah menemukan sesuatu yang menggelikan hati. Penduduk Saba menyembah matahari sebagai Tuhan mereka telah tersesat dari jalan yang benar, jelas Hudhud dengan nada sedih. Nabi Sulaiman mengangguk, merenungkan berita yang disampaikan oleh burungnya. Kemudian, dengan mantap, beliau memutuskan untuk mengirimkan sebuah surat kepada Ratu Balqis, meminta agar dia dan rakyatnya kembali kepada jalan yang benar, jalan yang lurus menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab 2, Burung Hudhud. Setelah memutuskan untuk mengirimkan surat kepada Ratu Balqis, Nabi Sulaiman segera mengumpulkan para pembesar dan penasehatnya untuk merencanakan langkah selanjutnya. Mereka duduk bersama dalam majelis yang megah, di dalam istana yang indah, di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai para pembesar dan penasehatku yang bijaksana, kami telah menerima berita yang mengkhawatirkan dari negeri Saba. Penduduknya telah tersesat dari jalan yang benar dan menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujar Nabi Sulaiman dengan suara yang tenang namun tegas. Para pembesar dan penasehat mengangguk, memperhatikan kata-kata Nabi Sulaiman dengan penuh perhatian. Mereka menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemimpin mereka yang dihormati. Kita harus mengambil tindakan yang bijaksana dalam menanggapi berita ini. Saya telah memutuskan untuk mengirimkan surat kepada Ratu Balqis, meminta agar dia dan rakyatnya kembali kepada jalan yang benar, dilanjut Nabi Sulaiman dengan mantap. Para pembesar bersorak setuju dengan keputusan Nabi Sulaiman. Mereka percaya sepenuhnya pada kebijaksanaan dan petunjuk dari Nabi mereka. Siapakah di antara kita yang akan menjadi utusan untuk mengantarkan surat ini kepada Ratu Balqis? Tanya Nabi Sulaiman, matanya melirik ke sekeliling majelis. Saat itu, seorang yang bijaksana dan berilmu dari kalangan mereka, yang dikenal karena kearifannya dalam berbicara, berdiri dengan penuh kepercayaan diri. Hendaklah aku menjadi utusanmu, wahai Nabi Sulaiman. Aku akan membawa surat ini kepada Ratu Balqis dengan penuh kehormatan dan keberanian, ucapnya dengan suara yang mantap. Nabi Sulaiman mengangguk menghormati keputusan orang bijaksana itu. Baiklah, engkau akan menjadi utusan kami. Sampaikanlah surat ini kepada Ratu Balqis dengan penuh kehati-hatian dan sopan santun, pesan beliau seraya memberikan surat yang telah disiapkan kepada orang bijaksana tersebut. Dengan penuh keberanian dan keyakinan, utusan Nabi Sulaiman pun memulai perjalanannya menuju ke negeri Saba, membawa pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Ratu Balqis. Bab 3, Pertemuan dengan Ratu Balqis. Utusan Nabi Sulaiman perlahan menyeberangi padang pasir yang luas menuju ke negeri Saba. Dalam perjalanannya, ia merenungkan pesan yang harus disampaikan kepada Ratu Balqis. Hatinya dipenuhi dengan rasa hormat dan kekhawatiran akan nasib kaum Saba yang telah tersesat dari jalan yang benar. Sesampainya di istana Saba, utusan Nabi Sulaiman disambut dengan penuh kehormatan oleh para pengawal dan pembesar kerajaan. Mereka membawanya ke hadapan Ratu Balqis yang duduk megah di singgasana emasnya. Demi kebesaran Allah, aku datang membawa pesan dari Nabi Sulaiman alaihi salam, penguasa yang diutus oleh Allah untuk menegakkan kebenaran di muka bumi. Ucap utusan Nabi Sulaiman dengan suara yang tegas namun penuh sopan santun. Ratu Balqis mendengarkan dengan seksama, matanya penuh dengan keingintahuan dan ketertarikan. Ia merasa ada yang istimewa dalam kedatangan utusan tersebut. Ya, utusan Nabi Sulaiman, sampaikanlah pesan dari beliau dengan jelas dan terang. Aku siap mendengarkan dengan hati yang terbuka, ujar Ratu Balqis dengan suara yang lembut namun penuh keberanian.
Utusan Nabi Sulaiman mengambil surat yang telah disiapkan oleh Nabi Sulaiman dan membacakannya dengan lantang di hadapan Ratu Balqis dan para pembesar kerajaan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri, ucap utusan Nabi Sulaiman seraya membacakan isi surat itu dengan penuh penghormatan. Ratu Balqis mendengarkan dengan penuh perhatian, matanya tidak berkedip sedikit pun. Hatinya tersentuh dengan pesan yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman. Hai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku. Aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelisku, ucap Ratu Balqis kepada para pembesarnya. Para pembesar kerajaan saling pandang, merasa terkesan dengan kebijaksanaan dan kerendahan hati Ratu Balqis dalam menghadapi situasi ini. Hai utusan Nabi Sulaiman, sampaikanlah kepada beliau bahwa aku akan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh pesan yang telah disampaikan. Aku bersedia untuk berdialog dan mencari jalan terbaik dalam menegakkan kebenaran, ucap Ratu Balqis dengan mantap. Dengan hati yang lega, utusan Nabi Sulaiman pun meninggalkan istana Saba, membawa kabar baik bahwa Ratu Balqis bersedia untuk mendengarkan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan melalui Nabi Sulaiman. Sementara utusan Nabi Sulaiman perjalanan ke negeri Saba, di istana kerajaan Balqis, suasana pun hening. Ratu Balqis duduk di singgasana emasnya, merenungkan pesan yang baru saja disampaikan oleh utusan Nabi Sulaiman. Hatinya dipenuhi dengan campuran antara kekhawatiran dan ketertarikan akan kabar yang datang dari jauh. Para pembesar dan penasehat kerajaan Saba berkumpul di sekeliling Ratu Balqis, menunggu dengan penuh antusiasme untuk mendengar keputusan sang ratu. Hai para pembesar dan penasehatku yang bijaksana, apa pendapat kalian mengenai pesan yang disampaikan oleh utusan Nabi Sulaiman? Tanya Ratu Balqis dengan suara yang tenang namun penuh otoritas. Para pembesar dan penasehat pun berbincang satu sama lain dengan penuh serius. Mereka mengungkapkan kekaguman mereka terhadap kebijaksanaan dan kekuatan Nabi Sulaiman, namun juga merasa bangga dengan kebesaran kerajaan mereka sendiri. Ya, tuanku, pesan dari Nabi Sulaiman memang mengandung kebenaran dan kebijaksanaan. Kita harus mempertimbangkan dengan bijak dan berhati-hati dalam menanggapinya, ujar salah satu pembesar dengan suara tegas. Ratu Balqis mendengarkan dengan seksama setiap kata yang diucapkan oleh para pembesarnya. Hatinya dipenuhi dengan keraguan dan kebingungan. Dia tahu bahwa keputusan yang akan diambilnya akan sangat memengaruhi masa depan kerajaannya. Setelah berdiskusi panjang, Ratu Balqis akhirnya mengambil keputusan. Bawa utusan Nabi Sulaiman ke hadapan saya. Saya ingin mendengarkan dengan langsung apa yang ingin disampaikannya, ucapnya dengan tegas kepada para pembesarnya. Dengan segera, utusan Nabi Sulaiman dibawa ke hadapan Ratu Balqis. Dia duduk di hadapan singgasana emas yang megah, menunggu dengan tegang untuk menyampaikan pesan dari Nabi Sulaiman. Ya, Tuhanku, sesungguhnya aku telah menemukan sesuatu yang menggelikan hati. Penduduk Saba menyembah matahari sebagai Tuhan mereka. Mereka telah tersesat dari jalan yang benar. Jelas utusan Nabi Sulaiman dengan suara yang tegas namun penuh dengan rasa hormat. Ratu Balqis mendengarkan dengan serius. Hatinya terguncang oleh kebenaran yang disampaikan oleh utusan Nabi Sulaiman. Dia merenung sejenak, lalu dengan penuh kehormatan, dia menjawab, "Terima kasih atas pesan yang engkau sampaikan. Aku akan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh apa yang telah disampaikan oleh Nabi Sulaiman." Dengan hati yang berat namun mantap, Ratu Balqis memutuskan untuk merespons surat Nabi Sulaiman dengan tindakan yang bijaksana. Dia menyadari bahwa kebenaran harus diikuti, meskipun itu berarti perubahan besar bagi kerajaannya. Perlahan namun pasti, Saba siap untuk menghadapi kedatangan singgasana yang akan membawa perubahan besar bagi takdir kerajaan mereka. Dan di tempat yang jauh, Nabi Sulaiman menunggu dengan penuh harapan akan hasil dari surat yang telah dikirimkan kepada Ratu Balqis. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.